Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, bada'an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa qala aydan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Amma ba'du. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang mulia ini, Jum'ah Mubarakah ini, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, salat Jum'ah berjamaah, bersilaturahim, dan menunaikan semua kebaikan yang ada padanya. Yang kedua, salat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, penghulu alam, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengantarkan kita minadh dhulumati ilan nur, dengan semua keindahan dan keagungan ilmu yang mengantarkan kita pada peradaban yang mulia. Mengawali khutbah singkat ini, khatib akan membacakan satu ayat dalam surah Yasin yang sudah sangat kita masyhur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Imam Mubin atau kitab yang jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat ini, kita sebagai muslim memahami ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sebuah kebenaran yang abadi. Namun dengan pemahaman kita yang terbatas, kemudian kita mengira-ngira apa sebenarnya yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggunakan kata Imam Mubin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi Imam Mubin. Imam diterjemahkan dalam terjemahan dari Kemenak sebagai satu kitab atau buku. Mubin sesuatu yang nyata. Kita belum terbayangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai satu storage, satu penyimpanan, model penyimpanan yang tak pernah terbayangkan oleh kita bentuknya seperti apa, tapi mencatat seluruh amal-amal kita. Baik amal itu adalah amal zahir maupun amal batin, seperti niat. Bagaimana mungkin niat itu kemudian dicatat dalam satu kitab yang disebut oleh Allah Subhanahu sebagai Imam Mubin. Seiring dengan perkembangan zaman, kita mengetahui bahwa ada satu teknologi cloud computing, di mana satu model penyimpanan yang amat sangat besar, yang di sana seluruh aktivitas
perhitungan dan segala proses terjadi untuk menentukan hal-hal yang diinginkan oleh si pencipta atau yang mempunyai program tersebut. Menurut pemahaman Al-Fakir, itulah yang bisa kita bayangkan sebagai imam mubin, satu storage yang amat sangat besar yang diletakkan dalam wujud yang Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama Ibnu Katsir, Imam Qatadah, Imam Mujahid, disebutkan diletakkan di satu tempat yang disebut dengan Lauhul Mahfuz, yang menurut para ulama itu tepatnya di atas Ka'bah kalau ditarik ke atas. Wallahu a'lam. Satu story, satu penyimpanan yang amat sangat besar, yang setiap kita mempunyai satu folder. Setiap kita mempunyai satu folder, di mana mulai akhir balik sampai nanti kita meninggal dunia, semua catatan amal kita ada di sana. Dan itu baru akan terbuka nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pemahaman yang baru, yang punya pemahaman awal, yang dulu orang belum bisa membayangkan satu penyimpanan yang amat sangat besar itu, kemudian baru terbayangkan oleh kita di zaman ini. Di ayat yang Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kulla insanin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Ingatlah pada satu hari ketika kami panggil, kami lalui Allah dan para malaikat, Allah menegaskan akan memanggil setiap umat, nad'u kulla unasin, setiap manusia akan dipanggil biimamihim. Kalau hadirin baca terjemahnya, maka imam di sini adalah memang imam, pemimpin. Tetapi kalau kita korelasikan dengan surat Yasin tadi, maka kita memahami bahwa setiap orang nanti akan dipanggil dengan imamnya, yaitu dengan buku besarnya, dengan catatan-catatan amalnya. Faman utiya kitabahu, maka barang siapa yang menerima kitabnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka akan dengan senang hati membaca catatan-catatan amal itu. Mengapa? Karena catatan-catatan amal itu memberikan kebaikan bagi dirinya dan menyenangkan. Ibaratnya kita menerima rapot, maka isinya adalah nilai-nilai yang memang memuaskan. Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri, bahkan dari punggungnya, adalah orang yang tidak mau menerima kitab itu karena isinya adalah keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitaba fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, dan kemudian diletakkanlah kitab catatan amal itu, lalu engkau Muhammad akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap catatan amal itu. Wa yaquluna ya waylatana ma hadzal kitab, kemudian orang-orang yang berdosa itu akan mengatakan, apa ini? Kitab apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang tidak terluput darinya dalam catatan itu sesuatu yang sangat kecil, wala kabiratan, maupun catatan-catatan yang besar, illa ahsaha, kecuali dicatat. Dalam penerjemahan kemana itu dicatat ahsaha, nanti akan saya jelaskan. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka mendapati semua yang dilakukan itu hadiran di depannya. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Allah tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Dari segi kata, kita menjumpai kata ahsa yang berarti biasanya diterjemahkan dengan menghitung, yang agak berbeda dengan kata adda yang berarti membilang. Dalam satu terjemahan lain, kata ahsa biasanya digunakan ahsa yuhsi ihsa, atau ilmu ihsa misalnya adalah satu sistem statistika, mengumpulkan, memproses, kemudian menyajikan dan mengambil kesimpulan. Maka kata ahsa ini Al-Fakir fahami sebagai satu model pencatatan yang kemudian sampai ujungnya adalah adanya kesimpulan terhadap seluruh catatan amal itu. Karena ada sistem penghitungan yang luar biasa yang canggih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam imam mubin itu.
Maka sesungguhnya ketika setiap orang menerima catatan amalnya sudah ada kesimpulan akhirnya, karena sudah dihitung dengan amat sangat. Bukan cuma mengumpulkan, tetapi menghitung dan sudah ada kesimpulannya. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Ini kamu kita terima dengan tangan kanan dengan senang hati, atau diterima lewat belakang dengan wajah murung. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita yang baru berjalannya kemudian ilmu, kita mulai memahaminya pelan-pelan. Tetapi mungkin teknologi ini membantu kita amat sangat mencerahkan sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini setiap kita punya storage itu di Lauh Mahfuz itu, di Imam Mubin itu. Yang setiap kita seharusnya terus mengirimkan, menyimpan file-file terbaik kita di sana. Oleh karena itu setiap kita hendaklah melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya apa yang ada di dalam catatan amal kita Imam Mubin tadi itu semuanya isinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan, yang disebut dengan kata sedekah. Sedekah bermakna adalah satu pemberian kepada orang yang membutuhkan. Tetapi di hadis yang lain mengatakan sedekah mencakup seluruh kebaikan. Bahkan kebaikan itu kebaikan yang dilakukan dengan perbuatan hati, yaitu niat. Maka niat itu sudah merupakan kebaikan dan tercatat di dalam Imam Mubin tadi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu penyesalan yang amat sangat dalam surat Al-Munafiqun bagi orang-orang yang tidak berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Penyesalan orang-orang yang berbuat dosa, ingin minta sedikit saja waktu tambahan untuk hidup kembali. Untuk apa? Fa asaddaq, untuk berbuat kebaikan, supaya catatan amal itu berubah, supaya ada hal yang memungkinkan menyebabkan dia masuk neraka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, di-delete. Nah, kata delete itulah yang dalam bahasa Arab disebut dengan wa'fu. Kalau ghafara itu mengampuni. Masih ada catatannya, tapi masih itu kalau wa'fu biasanya digunakan untuk menghapus. Jadi catatan amal yang buruk itu kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk dihapus. Dan itu amat sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak hadirin yang mulia, berbuat baiklah, banyaklah sedekah untuk menghidupkan hati kita untuk dalam kebaikan yang terus-menerus hingga catatan amal kita akan kita terima dengan tangan kanan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah al-ali al-azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المقدسة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والدين وانصر عبادك المستضعفين والمظلومين اللهم إننا ضعفاء
ولا نملك لإخواننا إلا دعاء اللهم خفف آلامهم وأزل أوجاعهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم بلادنا الإسلام آمنة مطمئنة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة